Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wednesday Diani dari D3 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan membahas tentang penyakit stroke. Jadi, stroke merupakan manifestasi klinis dari gangguan fungsi otak, baik secara vokal dan global. Kemudian berlangsung dengan cepat, dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam. Kemudian menyebabkan kematian tanpa adanya gejala lain selain daripada gangguan fungsi vaskular. Kemudian stroke adalah kehilangan fungsi otak dengan akibat berhentinya suplai darah ke bagian otak. Kemudian stroke juga merupakan gangguan fungsi saraf yang disebabkan berhentinya suplai darah menuju otak. Secara garis besar, stroke dibedakan menjadi dua bagian atau menjadi dua macam, yaitu pertama, stroke karena pendarahan atau disebut dengan hemoragik. Jadi pada stroke iskemik, aliran darah ke otak berhenti karena penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Kemudian bekuan darah yang telah menyumbat suatu pembuluh darah ke otak. Stroke merupakan atau yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah ke otak. Hampir sebagian besar pasien atau sebesar 83% mengalami stroke jenis ini. Stroke hemoragik terdiri dari pendarahan intracerebral dan pendarahan subarachnoid, di mana stroke intracerebral merupakan pendarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. Kemudian stroke hemoragik subarachnoid yaitu pendarahan yang terjadi pada ruang subarachnoid atau ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutup otak. Kemudian kedua yaitu ada stroke bukan karena pendarahan atau disebut dengan non-hemorrhagic atau iskemik. Jadi pada stroke hemorrhagic, pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal. Yang kedua yaitu ada stroke bukan karena pendarahan atau yang disebut dengan non-hemorrhagic atau yang disebut dengan iskemik. Pada stroke hemorrhagic ini, pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Hampir 70% kasus stroke ini terjadi pada penderita hipertensi. Stroke iskemik yaitu penyakit stroke yang terjadi oleh karena suplai darah ke otak terhambat atau berhenti dan terdiri dari stroke trombotik yang disebut juga dengan proses terbentuknya trombosis yang membuat penggumpalan. Kemudian yang kedua yaitu ada stroke embolik, di mana tertutupnya pembuluh arteri oleh bekuan darah. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada hyperperfusion ischemic atau berkurangnya aliran darah ke seluruh bagian tubuh karena adanya gangguan denyut jantung. Jadi etiologi dari penyakit stroke yaitu ada trombosis, di mana bekuan darah dalam pembuluh darah otak atau leher, yaitu anteriosekresis cerebral. Yang kedua yaitu ada embolisme cerebral, di mana bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Kemudian seperti penyakit jantung reumatik atau infeksi pulmonal. Yang ketiga yaitu ada iskemia, di mana penurunan aliran darah ke area otak, kontraksi atrioma pada arteri. Kemudian yang keempat yaitu ada hemorrhagic cerebral, di mana pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Lalu ada manifestasi klinis dari stroke. Ada faktor yang tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin. Pria lebih sering mengalami stroke daripada wanita. Kemudian usia. Makin tinggi usia, maka rentan juga terkena penyakit stroke. Kemudian ada keturunan, di mana adanya riwayat yang terkena stroke. Kemudian faktor yang tidak dapat diubah, seperti hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, polisetemia,
terus stres emosional, lalu seperti kebiasaan hidup, yaitu seperti merokok, peminum alkohol, dan obat-obatan terlarang, lalu aktivitas yang tidak sehat seperti kurang olahraga dan makanan berlemak atau berkolesterol. Faktor resiko stroke yaitu terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya stroke, yaitu faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal ginjal, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Kemudian sleep apnea, lalu mengalami atau serangan jantung sebelumnya. Kemudian seperti faktor gaya hidup juga meliputi seperti merokok, kurang olahraga atau aktivitas sehari-hari, kemudian konsumsi obat-obat terlarang. Komplikasi stroke. Stroke dapat menyebabkan komplikasi dan sebagian besar komplikasi tersebut berakibat fatal. Seperti beberapa jenis komplikasi yang sering muncul yaitu ada deep vein thrombosis. Sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dikenal dengan deep vein thrombosis. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot. Kemudian, sehingga aliran di dalam darah, pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini mengakibatkan resiko terjadinya penggumpalan darah, sehingga terjadinya deep vein thrombosis. Faktor lainnya juga seperti faktor keturunan, di mana orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke beresiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Kemudian dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda karena semua imun dan struktur dari orang tua atau orang yang lanjut usia menurun. Lalu ada faktor resiko stroke, yaitu yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana makin tinggi tensi darah maka tinggi kemungkinan terjadinya stroke baik pendarahan maupun bukan. Kemudian yaitu merokok, di mana penelitian menunjukkan bahwa merokok merupakan faktor resiko terjadinya stroke, terutama dalam kombinasi dengan faktor resiko yang lain, misalnya dengan kombinasi merokok dan pemakaian obat kontrasepsi. Hal ini juga ditunjukkan pada perokok pasif. Merokok meningkatkan terjadinya trombus karena terjadinya arteriosklerosis. Kemudian yang ketiga yaitu adanya diabetes. Penderita diabetes cenderung menderita arteriosklerosis dan meningkatnya terjadinya hipertensi, kegemukan, dan kenaikan lemak. Kombinasi hipertensi dan diabetes sangat menaikkan komplikasi diabetes termasuk stroke. Pengendalian diabetes sangat menurunkan terjadinya stroke. Lalu yang keempat yaitu adanya penyakit jantung, yaitu atau atrial fibrillation, di mana penderita penyakit katup jantung dengan atau tanpa atrium fibrilasi, apapun penyebabnya dapat menyebabkan terjadinya embol atau jendelan darah yang memicu terjadinya suatu stroke. Kemudian yang kelima yaitu adanya kenaikan kadar kolesterol atau lemak darah, di mana penelitian menunjukkan angka stroke meningkat dengan kadar kolesterol di atas 20%. Setiap kenaikan 38,7% menaikkan angka stroke menjadi 25%. Sedangkan kenaikan HDL1 mol 38,7% menunjukkan terjadinya stroke tinggi karena 47%. Demikian juga dengan kenaikan trigliserol menaikkan jumlah terjadinya stroke. Dan yaitu ada yang keenam. Yang keenam yaitu penyempitan pembuluh darah karotis, di mana pembuluh darah karotis dari pembuluh darah jantung menunjukkan ke otak dan
dapat diraba pada leher. Penyempitan pembuluh darah ini kadang-kadang tak menimbulkan gejala dan hanya diketahui dengan pemeriksaan penyempitan lebih besar dari 50% dan ditemukan pada 7% pada laki-laki dan 5% pada perempuan pada umur di atas 65. Tanda-tanda gejala terkena stroke, yaitu gejala stroke cenderung terjadi secara tiba-tiba dan hanya selalu menyerang satu bagian tubuh. Hal ini semakin memburuk dalam jangka waktu 24 jam atau sampai 72 jam. Gejalanya seperti sakit kepala tiba-tiba, kehilangan keseimbangan, bermasalah berjalan, kemudian kelelahan, kehilangan kesadaran atau koma, lalu vertigo atau pusing, penglihatan yang buram atau menghitam. Kemudian kelemahan atau rasa mati pada satu bagian tubuh di wajah, tangan, dan kaki. Lalu adanya masalah dengan berbicara atau pendengaran. Lalu ada pengobatan stroke hemoragik, di mana pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Kemudian ada pengobatan TA, yaitu pengobatan TA bertujuan untuk menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stres atau stroke. Kemudian sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter dan mengatasinya. Kemudian dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan pada lemak arteri karotis. Pencegahan stroke dapat dicegah dengan menjaga pola hidup sehat, di mana seperti menjaga pola makan, terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat menimbulkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang ideal adalah sebanyak 6 gram atau 1 sendok per hari. Makanan yang disarankan adalah seperti makanan yang kaya akan lemak dan tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Kemudian, seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang utuh dan daging rendah lemak seperti dada ayam dan tanpa kulit. Kemudian olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Berhenti merokok juga karena perokok beresiko terkenanya stroke sehingga karena dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah menggumpal. Tidak merokok berarti juga mengurangi resiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung. Lalu hindari konsumsi minuman beralkohol. Hindari stres. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa pria yang selalu merasa cemas lebih dari 3 kali lebih memungkinkan terkena stroke dibandingkan pria yang lebih tenang. Lalu kurangi minum soda, di mana sebuah penelitian juga mengatakan bahwa seseorang yang minum dalam jumlah besar cairan lebih selain air sebenarnya memiliki resiko 46% terkena stroke. Lalu dalam teorinya mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman bergula seperti soda dan memicu keluarnya air dari aliran darah dan menyebabkan penebalan darah. Lalu kurangilah kadar hemoisisin, di mana mengonsumsi beberapa jenis vitamin dan mineral dapat menurunkan kadar hemosisin, di mana yang berhubungan dengan terjadinya stroke. Lalu, asupan tambahan folat akan membantu mengurangi resiko tetapi hanya beberapa orang. Lalu, seperti konsumsi
teh putih, di mana teh putih mencegah pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Poliferol pada teh putih menunjukkan efek yang bagus pada zat pembeku darah dan anti penggumpalan, terutama katein yang dapat mencegah sel darah merah menggumpal. Teh putih melancarkan aliran darah pada pembuluh sel darah merah, lalu meningkatkan ketahanan pembuluh darah serta mencegah terjadinya stroke. Teh putih menurunkan tekanan darah. Penelitian juga membuktikan bahwa teh putih dapat mengencerkan darah dan memperbaiki fungsi arteri, sehingga menurunkan tekanan darah. Teh putih memang termasuk salah satu pencegahan dari pengobatan stroke. Kemudian sebagian pengidap stroke hemoragik dapat mengalami hidrosefalus, yaitu menumpuknya cairan otak di dalam rongga jauh di dalam otak ventrikel. Dokter bedah saraf akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk di dalamnya. Kemudian, adanya kerusakan yang disebabkan oleh stroke dan mengganggu refleksi menelan. Akibat makan dan minum beresiko masuk ke dalam saluran pernapasan. Masalah dalam menelan tersebut dikenal sebagai disfagia. Disfagia juga menyebabkan pneumonia aspirasi. Pengobatan stroke. Pada pengobatan kasus yang diberikan pada pengidap stroke tergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Resiko iskemia atau stroke hemoragik, yaitu pengobatan stroke iskemia, yaitu penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Jadi jagalah kesehatan kalian, atur pola makanan kalian, dan jadikanlah hidup kalian pola hidup sehat sehingga terhindar dari segala macam penyakit dan penyakit stroke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian ini, saya meminta maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Mungkin saya akhiri itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.